Baiklah, materi kami mengenai struktur pasar. Yang pertama, pengertian struktur pasar. Struktur pasar adalah suatu variabel yang menunjukkan karakteristik dan kondisi suatu pasar seperti jumlah pembeli dan penjual, keadaan produk, keadaan pengetahuan penjual dan pembeli, serta keadaan rintangan pasar. Beberapa pengertian struktur pasar dari sumber buku. Yang pertama, menurut Jaya pada tahun 2001. Struktur pasar adalah suatu variabel yang digunakan dalam menentukan perilaku perusahaan, interaksi perilaku perusahaan, dan struktur pasar akan menentukan sebuah kinerja. Yang kedua, menurut Teguh, sekitar tahun 2010, sebuah karakteristik yang menunjukkan kondisi pasar, seperti jumlah pembeli dan penjual, keadaan produk, keadaan pengetahuan penjual dan pembeli, serta keadaan rintangan pasar. Kemudian yang ketiga, menurut Hasibuan sekitar tahun 1993, struktur pasar adalah jumlah dan ukuran distribusi perusahaan dalam pasar, serta mudah atau sulitnya masuk dan keluar dari pasar. Yang terakhir, menurut Arsyad dan Kusuma sekitar tahun 2004, struktur pasar adalah derajat persaingan dalam industri yang cenderung berubah secara perlahan-lahan, bahkan dapat dianggap tetap atau relatif permanen dalam jangka pendek. Elemen-elemen struktur pasar dibagi menjadi 3, yaitu 1. Pangsa pasar. Pangsa pasar adalah bagian dari keseluruhan permintaan suatu barang yang mencerminkan golongan konsumen menurut ciri khasnya, seperti dari tingkat pendapatan, umur, jenis kelamin, pendidikan, dan juga status sosial. 2. Konsentrasi atau pemusatan. Konsentrasi atau pemusatan merupakan kombinasi pangsa pasar dari perusahaan-perusahaan oligopoli di mana mereka menyadari adanya saling ketergantungan. 3. Hambatan untuk masuk. Hambatan untuk masuk yaitu cara atau usaha dari perusahaan atau para pelaku industri untuk dapat masuk ke dalam pasar, mencangkup dari segala sesuatu yang memungkinkan adanya terjadinya penurunan kecepatan pesaing baru. Unsur-unsur struktur pasar dibagi menjadi 7. Yang pertama, distribusi penjual. Pada pasar persaingan sempurna terdapat banyak penjual, di mana tidak ada satupun perusahaan yang dapat mempengaruhi harga. Perusahaan di pasar persaingan sempurna akan menawarkan produknya dengan harga sama dengan opportunity cost untuk memproduksinya atau P sama dengan MC. Untuk memaksimalkan keuntungan, perusahaan akan memilih output optimal pada saat MR sama dengan MC. Profit perusahaan pada pasar persaingan sempurna tergantung pada average cost atau AC. 2. Distribusi pembeli. Jumlah dan besarnya pembeli berpengaruh terhadap struktur pasar. Pada industri mebel, jumlah pembeli cukup besar sehingga kecil kemungkinan pembeli dapat mengatur harga. Namun, pada produk yang dibuat atas dasar pesanan atau buy order dalam kuantitas yang besar dan berkelanjutan, pembeli dapat menekan harga penjual. 3. Diferensiasi produk. Pada pasar persaingan sempurna, produk yang dijual adalah homogen, sehingga tidak mengenal diferensiasi. Diferensiasi produk terjadi pada struktur pasar persaingan monopolistik, pasar oligopoli, dan pasar monopoli. Diferensiasi bisa terjadi pada kualitas produk yang sama, tetapi berbeda warna, rasa, dan lainnya, atau jenis produk yang sama tetapi kualitasnya yang berbeda. Diferensiasi produk dapat menciptakan market power sehingga dapat menurunkan intensitas persaingan.
4. Halangan memasuki pasar. Hambatan pasar dapat diartikan sebagai hambatan masuk industri, yaitu kondisi di mana perusahaan potensial yang akan atau baru masuk ke dalam suatu industri atau new entrants mengalami kesulitan karena tidak memiliki banyak keunggulan kompetitif, sebagaimana di mana perusahaan yang sudah ada sebelumnya dalam industri tersebut atau existing firms. Fenomena ini dapat terjadi karena faktor alamiah, seperti perbedaan akses teknologi yang digunakan dalam proses produksi atau perbedaan struktur biaya antar perusahaan dalam industri, maupun faktor non-alamiah seperti berbagai tindakan existing firms yang dirancang untuk mencegah atau menghalangi new entrants untuk bisa masuk ke dalam industri dan kebijakan pemerintah. 5. Struktur biaya. Struktur biaya ini berhubungan dengan bagaimana perusahaan dapat menciptakan skala ekonomi atau economies of scale, lingkup hidup atau scope economies, maupun perubahan teknologi atau technological change yang dapat memenangkan persaingan akibat operasi perusahaan efisien. 6. Integrasi vertikal. Tujuan dari integrasi vertikal adalah untuk menjaga hubungan baik perusahaan dengan spoiler maupun pembeli dalam rangka penguasaan pasar melalui kekuatan penggabungan ataupun kerjasama yang intensif. Hasil dari integrasi vertikal adalah perusahaan dapat meminimasi biaya atau memaksimalisasi profit. 7. Konglomerasi. Konglomerasi bagi perusahaan menunjukkan apakah perusahaan berkonsentrasi pada suatu jenis produk ataukah memproduksi berbagai macam produk yang berlainan. Bentuk-bentuk struktur pasar. 1. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana persaingannya berada di level yang paling besar. Ciri-ciri persaingan pasar sempurna. 1. Terdapat banyak perusahaan di pasar. 2. Komoditas yang diperjualbelikan adalah homogen. 3. Perusahaan adalah pengambil harga atau price taker. 4. Pembeli mempunyai informasi yang sempurna tentang keadaan pasar. 5. Setiap perusahaan mudah keluar dan masuk industri. Dua, pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan kebalikan dari pasar tersebut. Di dalam pasar monopoli hanya terdapat satu penjual untuk satu jenis barang tertentu. Ciri-ciri pasar monopoli. 1. Pasar monopoli industri yang terdiri dari suatu perusahaan. 2. Tidak mempunyai komoditas mengganti yang mirip dan tidak tergantikan. 3. Perusahaan monopoli dapat mempengaruhi penentuan harga. 3. Pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah bentuk pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual yang menghasilkan atau menjual produk yang berbeda-beda. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. 1. Adanya diferensiasi produk. 2. Terdapat banyak produsen atau penjual. 3. Produsen sedikit mempengaruhi harga. 4. Produsen dapat keluar masuk pasar. 5. Promosi penjualan harus aktif. 4. Pasar oligopoli. Oligopoli adalah struktur pasar yang industrinya didominasi oleh sejumlah kecil perusahaan yang saling bersaing. Ciri-ciri pasar oligopoli. 1. Produk homogen atau terdiferensiasi. 2. Terdapat beberapa perusahaan dalam industri. 3. Memungkinkan perusahaan lain untuk masuk ke pasar.